Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi Gunung Kidul. Kembali bersama kami podcast Bisaroh Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul bersama saya Sri Handayani. Kali ini kita akan berdiskusi tentang madrasah, info-info madrasah di dalamnya dan juga prestasi, tentunya prestasi yang didapat di madrasah tersebut. Telah hadir di hadapan saya Kepala MTS Negeri 8 Gunung Kidul, Bapak Hamid Abdul Basit SAG MSI, dan juga siswi MTS Negeri 8 Gunung Kidul, Mbak Chelsea Sylvia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan juga Mbak Chelsea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah. Walaupun puasa tetap semangat ya, Pak? Semangat. Alhamdulillah. Selalu semangat. Oke, Bapak. Senang sekali di sini kami bisa berdiskusi dengan Bapak yang tentunya sebagai kepala madrasah itu mempunyai segudang pengalaman terkait dengan khususnya pendidikan. Nah, ini sudah berapa lama Bapak berkecimpung di dunia pendidikan di madrasah ini? Alhamdulillah, untuk saya berkecimpung di pendidikan madrasah itu sudah cukup lama, kurang lebih 22 tahun. Lama ya, Pak? Diawali sekitar tahun 2002. Jadi waktu itu saya masuk sebenarnya di 2001 bulan Juli, tetapi SK saya itu 2002, Januari 2002. Dan di 2016, tepatnya di 18 November 2016, setelah saya mengikuti asesmen terbuka kepala madrasah, saya dilantik menjadi kepala madrasah. Waktu itu penempatan pertama di MTS Negeri 1 Gunung Kidul. Oh, hebat sekali Bapak, dalam waktu 5 tahun jabatannya sudah menjadi seorang kepala madrasahnya. Alhamdulillah dipercaya. Jadi sebenarnya ini amanat yang berat, tetapi karena memang amanat ya harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, oke Bapak. Bicara tentang posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, itu mempunyai tugas melayani pendidikan di masyarakat. Bagaimana menurut Bapak? Madrasah secara umum itu kan merupakan sekolah umum berciri khas agama Islam di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi posisinya itu setara dengan sekolah, atau kalau MTS berarti setara dengan SMP. Sehingga tidak ada bedanya, tetapi untuk pendidikan umumnya. Sedangkan di madrasah itu ada plusnya, yaitu pendidikan agama lebih banyak. Ya, berarti itu mungkin yang membedakan ya, Pak? Iya, jadi kalau di SMP misalnya itu pendidikan agama paling banyak 3 jam per minggu. Tetapi kalau di madrasah itu ada 8 jam plus 3 jam bahasa Arab. Jadi totalnya ada 11 jam. Di situ mungkin membedakan antara sekolah dan madrasah. Madrasah, ya. Begitu, Bu. Oke, Bapak. Berbicara tentang madrasah yang maju, ini saya dengar MTS Negeri 8 Gunung Kidul ini sudah jauh maju dibanding dengan madrasah di tempo dulu. Sebagai tolok ukur sebuah madrasah yang maju itu dilihat dari animo masyarakat yang antusias menitipkan putra-putrinya ke MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Dilihat dari seberapa besar jumlah siswanya, kemudian fasilitas atau sarana prasarana yang diberikan di dalamnya, kemudian prestasi-prestasi yang diperoleh. Nah, ini Bapak mungkin bisa menjelaskan tentang itu? Baik, di MTS Negeri 8 Gunung Kidul, saya dimulai dari bulan Januari 2020. Pas corona itu ya, pas tidak lama setelah itu ada corona itu, sehingga tantangan pembelajaran begitu banyak karena terhalang oleh aturan bahwa kita tidak boleh pembelajaran secara luring atau tatap muka.
Alhamdulillah ketika awal saya di sana di PPDB awal, artinya 2020-2021, 21. kita memperoleh siswa sesuai dengan kuota, bahkan ada yang ditolak. Kuotanya berapa? Kuotanya 160 per angkatan, waktu itu kita Lumayan lebih dari 160. Alhamdulillah. Kemudian kalau kita lihat dari tahun ke tahun selalu meningkat, sehingga di tahun ini kebetulan sudah mencapai 460 siswa. Jadi awal saya datang itu kalau tidak salah 376 siswa, sekarang sudah menjadi 460 siswa. Sangat luar biasa. Jadi dari sisi perkembangan jumlah siswa, alhamdulillah cukup signifikan. Kemudian yang kedua terkait dengan sarana prasarana. Alhamdulillah juga bahwa dari tahun ke tahun kita mencoba untuk memperbaiki dan menambah sarana prasarana yang sudah ada, sehingga untuk saat ini sudah cukup memadai. Contoh yang mungkin konkret salah satunya lab komputer yang dulu itu baru 37 unit dan 1 ruang, sekarang sudah menjadi 2 ruang yang insya Allah sudah 80 unit komputer tersedia untuk keperluan anak-anak kita di madrasah. Luar biasa. Selain itu sarana yang lain insya Allah juga kita upayakan sampai pada tahun 2023 kemarin, alhamdulillah kita juga dapat kucuran dana bantuan dari PUPR yang nilainya kurang lebih 1,5 miliar. Wah, luar Sehingga biasa itu, Pak. dengan bantuan itu, alhamdulillah madrasah kami sudah lebih bagus, situasi kondisi lingkungannya juga sudah cukup tertata, sehingga harapan kami dengan begitu anak-anak itu lebih kondusif di dalam belajar di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Iya. Kemudian untuk yang ketiga terkait dengan prestasi, setiap tahun alhamdulillah kita selalu mendapatkan berbagai prestasi ya, terkait dengan lembaga itu pun juga selalu kita dapatkan. Setiap tahun ya? Setiap tahun. Jadi contohnya terkait dengan pengelolaan anggaran. Setiap tahun kita mendapatkan penghargaan terbaik. Sampai saya masih ingat di tahun 2022 diberikan di tahun 2023 kemarin, kita mendapatkan nilai IKPA terbaik se-DIY dengan anggaran sedang. Wah, amazing itu, Pak. Sungguh Kakanwil luar biasa. DJPP waktu itu memberikan penghargaan kepada MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Terus di 2023 yang diberikan di 2024 kemarin, alhamdulillah saat rapat kerja kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul di Karanganyar kemarin, saya juga mendapatkan penghargaan terbaik 1 untuk perolehan nilai IKPA di tahun 2023. Selain itu, prestasi yang lain pengelolaan simpatika, data guru dan siswa, guru tendik dan siswa itu juga di 2022 sempat memperoleh nilai terbaik tingkat MTS daerah istimewa Yogyakarta. Oh, satu provinsi ya, Pak? Betul, seperti itu. Wah, luar biasa. Prestasi siswa saya kira cukup banyak, tetapi tidak perlu kami sebutkan satu persatu. Prestasi guru dan tendik juga alhamdulillah kemarin di 2023 ada beberapa guru yang maju lomba GTK berprestasi. Alhamdulillah ada yang lolos di tingkat provinsi, dan saya sendiri selaku kepala madrasah juga tidak ketinggalan, saya kepingin ikut. Alhamdulillah diberikan kesempatan dan mendapatkan peringkat 1 untuk GTK madrasah berprestasi tingkat DIY. Kepala madrasah berprestasi ya? Iya, begitu. Wah, luar biasa. Itu mungkin beberapa prestasi yang kita raih. Nah, termasuk siswa saya di sini di depan kita ini, Mbak Chelsea, ini juga siswa yang berprestasi. Pernah menjadi juara Krenova. Jadi Krenova itu terkait dengan penelitian
Jadi masuk di unggulan kita riset dan keterampilan. Kita itu punya unggulan madrasah riset dan madrasah keterampilan. Jadi unggulannya ada dua ya Pak? Ya, salah satunya riset. Mbak Chelsea ini pernah mengadakan penelitian terkait dengan pemanfaatan lemak kambing yang bisa dijadikan sebagai lilin dan juga bisa dijadikan sebagai malam untuk membatik. Nah, ini saling mendukung. Jadi hasil penelitiannya kemudian dimanfaatkan oleh unggulan di bidang keterampilan, sehingga begitu ada bahan dari tadi lemak kambing yang jadi malam itu bisa digunakan untuk praktek membatik bagi anak-anak di madrasah. Begitu Bu. Wah, luar biasa ini. Jadi inovasi lemak kambing bisa menjadi lilin, kemudian malam juga yang ini bisa digunakan di kelas membatik gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Berarti ini Mbak Chelsea ini adalah salah satu siswa berprestasi di MTS Negeri 8 ya Pak? Iya, tidak hanya sekali, bahkan beberapa kali dia mendapatkan prestasi. Iya, luar biasa. Bagaimana Mbak Chelsea? Perasaan Mbak Chelsea bisa belajar di MTS Negeri 8 Gunung Kidul? Perasaannya sangat nyaman. Di sana fasilitasnya lengkap dan ruang kelasnya juga nyaman, gurunya ramah dan aktif. Ya. Terus bagaimana perasaannya Mbak Chelsea ini mendapatkan juara Krenova itu? Sangat bahagia, alhamdulillah. Ya, sangat bangga ya. Ya, sangat bangga tentunya. Baik Bapak, terkait dengan MTS Negeri 8 Gunung Kidul yang sekarang ini sungguh luar biasa majunya, sungguh pesat, dan ini tentu saja tidak lepas dari dukungan stakeholder yang ada di dalamnya. Menjadi MTS Negeri 8 menjadi sebuah madrasah yang mempunyai dua unggulan ya Bapak, unggulan riset, kemudian unggulan membatik. Dan juga ini banyak masyarakat yang bilang itu MTS Negeri 8 itu mempunyai disiplin yang tinggi terkait pembelajaran dan juga siswa-siswanya di sana. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang ini? Baik, terkait dengan kedisiplinan tentu itu merupakan satu hal yang cukup menentukan keberhasilan kita dalam mengelola pendidikan di madrasah. Saya selaku kepala madrasah selalu menanamkan kedisiplinan itu kepada seluruh stakeholder yang ada, baik itu guru, tendik maupun siswa. Tentu dimulai dari diri saya sendiri sebagai kepala madrasah, karena di situ ada nilai budaya kerja, keteladanan. Nah, kalau kita sebagai pimpinan itu kemudian memberikan contoh yang kurang baik, tentu anak buahnya akan ikut-ikutan kurang baik. Tetapi ketika kita sudah mulai dengan diri kita bisa menekankan, kita bisa mempraktekkan itu kepada seluruh stakeholder yang ada. Baik terkait dengan pembelajaran di kelas, juga kinerja Bapak Ibu, termasuk juga bagaimana anak-anak itu hadir lebih awal di madrasah. Jam berapa itu Pak anak-anak Kalau anak-anak masuk itu sebenarnya jam 7, tetapi kita punya pembiasaan setiap hari, kecuali hari Senin, karena hari Senin itu biasanya untuk upacara. ya. Nah, itu ada kegiatan pembiasaan pagi yang dimulai dari jam 6.40 menit. Pagi Sehingga sekali anak-anak itu nggak ada yang terlambat masuk kelas. Karena ketika ada 1-2 yang terlambat, itu terlambatnya di pembiasaan pagi. Itu pun dari hari ke hari, dari bulan ke bulan sampai tahun ke tahun, itu semakin sedikit anak-anak yang terlambat. Sehingga dengan begitu harapannya madrasah kami benar-benar menjadi destinasi pendidikan, menjadi ikon pendidikan bagi masyarakat untuk dapat menyekolahkan, menitipkan pendidikan putra-putrinya di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Tentu itu tidak mudah karena membutuhkan yang pertama tentu membangun
kerjasama yang baik, komunikasi, juga kolaborasi terhadap seluruh stakeholder yang ada, termasuk masyarakat di sekitarnya. Tentu termasuk masyarakat sekitar. Kami sering melakukan kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi lingkungan, misalnya ada pemberian sembako, santunan pada yang miskin, siswa yang kurang mampu. Termasuk itu kan di dalam, Bu. Kalau di luar kan kanan kiri tetangga madrasah kan juga begitu. Termasuk kerja bakti bersama itu juga sering kita lakukan di luar madrasah. Agar, tidak hanya di dalam saja. Kalau di dalam mungkin siswa sebanyak itu kan terlalu banyak, Bu, sehingga kita bisa memanfaatkan itu untuk membaktikan diri di lingkungan. Anak-anak kita berdayakan untuk bisa membersihkan lingkungan di luar pagar madrasah. Artinya itu bukan wilayah kita tetapi lingkungan kita, sehingga harapannya masyarakat bisa merasa bahwa MTS itu memang benar-benar bermanfaat. Iya. Seperti itu. Ya. Baik Bapak, kembali ke Mbak Chelsea. Dengan madrasah yang disiplin seperti MTS Negeri 8 Gunung Kidul, itu kesannya Mbak Chelsea bagaimana? Dan mungkin ada pesan harapan untuk MTS Negeri 8 sebagai sebuah lembaga pendidikan yang kamu belajar di situ selama 3 tahun. Semoga Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Gunung Kidul tetap menjadi madrasah yang unggul dan memiliki keterampilan inovasi yang lebih tinggi lagi untuk selanjutnya. Ya, amin. Oke, pertanyaan terakhir Bapak. Bapak sebagai seorang kepala madrasah, yaitu MTS Negeri 8 Gunung Kidul, tentunya mempunyai obsesi terhadap bagaimana madrasah ke depannya, Pak. Baik, tentu itu akan dimiliki oleh seluruh kepala madrasah di manapun. Saya selaku kepala madrasah Sanawiyah Negeri 8 Gunung Kidul berharap banyak bahwa MTS Negeri 8 nantinya akan menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk menitipkan pendidikan putra-putrinya di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Selain dari sarana dan prasarana yang sudah kita upayakan lebih baik, kedisiplinan itu tentu akan menjadi satu hal yang dinilai secara tidak langsung oleh masyarakat. Mereka akan membaca, sehingga harapan saya kita tidak perlu susah-susah untuk mendapatkan siswa baru, tetapi ketika saatnya PPDB dibuka, masyarakat itu sudah tahu dan mendaftarkan diri bergabung di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Di tahun pelajaran baru nanti 2024-2025, alhamdulillah kita juga sudah membuka jalur prestasi. Kemarin sudah terdaftar sekitar 55 calon siswa baru. Belum pembukaan. Ya, secara reguler belum, tetapi memang kita membuka jalur prestasi untuk gelombang 1. Alhamdulillah sudah cukup banyak. Mudah-mudahan nanti di pembukaan resmi nanti PPDB kami dengan kuota 160 siswa atau 5 rombongan belajar itu dapat terpenuhi. Tentu yang terakhir harapan saya MTS Negeri 8 Gunung Kidul itu dapat mencetak lulusan-lulusan yang siswanya itu menjadi anak-anak yang soleh, itu yang terpenting. Anak-anak yang soleh, solihah, memiliki ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dirinya, kehidupan keluarganya, kehidupan negara dan bangsanya, dan juga bagi agamanya. Sehingga ketika hal itu sudah terwujud, insya Allah orang tua pun akan merasa bangga. Karena anak yang soleh itu bagian dari salah satu jariah yang akan mengalir kepada orang tuanya, yang dimana anak soleh itu senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Mungkin itu yang saya harapkan. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, Sama-sama. memberikan informasi-informasi yang tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Karangmojo dan sekitarnya, dan masyarakat Gunung Kidul pada umumnya. Sayang sekali ini podcast hari ini harus kita sudahi. Semoga kedepannya madrasah menjadi semakin maju dan menjadi salah satu sekolah destinasi pendidikan di Gunung Kidul. Amin, amin. Ya. Terima kasih. Oke, sahabat religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita kali ini bersama Bapak Hamid Abdul Basit, SAG, MSI, dan juga Ananda Chelsea Sylvia Putri. Semoga diskusi kali ini bermanfaat bagi sahabat religi Gunung Kidul. Amin. Saya Sri Handayani undur diri, sampai jumpa di podcast Bisaroh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.